Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, kali ini saya akan menunjukkan VN-VN sama seperti yang biasanya, yaitu menunjukkan VN-VN yang berasal dari seorang pendeta gitu. Nah, VN-VN ini saya akan menanggapi secara langsung dan juga akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana jawaban saya terhadap pendeta ini gitu. Nah, dukung terus channel ini, mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Lanjut. Ya, menganggap dia utusan terakhir itu siapa, Mas, ya. Makanya orang Yahudi maupun Nasrani ini waktu ada perdebatan dengan Muhammad sendiri, mereka tidak mengakui, Mas, itu aja ya. Karena buat mereka ini Muhammad ini sedang ngomong-ngomong mengenai dirinya sendiri gitu loh. Tapi kalau dites, diuji ya, itu nggak ada buktinya. Nah, pendeta ini juga mengatakan orang Yahudi itu orang Yahudi Nasrani segala macam itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Iya, memang itu Yahudi yang membangkang sebenarnya. Tapi ada juga orang-orang Arab Yahudi itu yang masuk Islam itu juga banyak gitu, ahli kitab itu banyak yang akhirnya masuk Islam. Pendeta ini cuman mengambil referensi dari satu yang menolak gitu loh. Sedangkan yang dia terima Yahudi yang masuk Islam tidak diambil gitu loh. Ini membuktikan bahwa pendeta ini tidak jujur di dalam hatinya gitu loh. Ada ketidakjujuran di dalam hati pendeta ini gitu loh. Nih, lanjut. Ada nggak sih sampai pernah dengar bahwa orang Yahudi itu sengaja nih mau menguji Muhammad, bener nggak dia nabi itu? Dan ternyata gagal, Mas. Nah, katanya ada seorang Yahudi menguji Nabi Muhammad SAW dan ternyata gagal. Entah siapa yang gagal maksudnya. Apakah yang gagal Yahudinya sendiri atau siapa, itu nggak tahu ya. Tapi dia tuh mengatakan gagal gitu loh. Gagal menguji bagaimana gitu. Dan dia itu hanya menolak hanya mengambil referensi orang Yahudi yang masih kafir gitu. Sementara Yahudi yang masuk Islam dia itu tidak mengambil dan membuangnya. Ini menunjukkan bahwa bahwa Pak pendeta ini tidak jujur menurut saya. Ini ketidakjujuran pendeta gitu loh. Dia itu hanya mengambil satu referensi yang menolak saja, sementara orang yang masuk Islam tidak diambil. Ini menunjukkan bahwa disinilah ada sebuah ketidakjujuran yang dilakukan oleh pendeta ini gitu loh. Lanjut. Itulah sebabnya orang Yahudi itu tidak ada yang percaya Muhammad itu nabi, itu tidak ada. Nah, mengatakan orang Yahudi tidak ada. Orang Yahudi di Madinah di zaman Nabi itu tidak ada yang masuk Islam gitu, tidak ada kan. Berarti ini menunjukkan bahwa pendeta ini bodoh dalam hal ini gitu. Bodoh dalam hal ini pendeta ini. Karena apa? Karena Yahudi itu banyak juga yang masuk Islam gitu, termasuk ahli kitab. Mereka itu masuk Islam itu banyak sekali gitu. Banyak sekali yang masuk Islam. Tetapi pendeta ini bodoh, tidak jujur dalam hal ini. Maka saya katakan pendeta ini adalah bodoh dalam hal ini gitu. Ya, kalau buat saya sih udah jelas lah alasannya ya. Emang ajarannya beda kok. Ya, jadi sampean mau menyebut Muhammad itu nabi terakhir atau apa? Buktinya apa gitu, Mas? Buktinya apa? Coba sampean jelasin buktinya nabi terakhir itu apa, Mas? Nah, katanya kalau Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang nabi, buktinya apa gitu. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran itu ada tantangan. Kalau orang manusia yang hidup era sekarang, kita itu kan tidak bisa mampu membuktikan kepada era Nabi Muhammad, karena itu sangat sulit sekali. Yang bisa kita buktikan di era sekarang adalah kitab sucinya, kan begitu. Kitab sucinya ini mari kita buktikan gitu. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran ini ada tantangan gitu. Ada tantangan. Siapapun yang mengatakan Al-Quran ini bukan dari Allah,
maka silakan buat semisal Al-Quran. Ini tantangan, ini agar supaya kita itu menguji Al-Quran gitu loh. Dan juga barang siapa yang tidak percaya bahwa kitab ini dari Allah, tentu akan menemukan sebuah pertentangan-pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini juga tantangan kepada kita. Ini membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang terakhir gitu. Karena apa? Tidak satu pun mampu membuktikan tantangan di dalam Al-Quran ini gitu loh. Nah, beda dengan Bible. Kalau misalkan di dalam Bible ada tantangan, pasti semua orang akan banyak menemukan tentang kesalahan di dalam Bible gitu. Di dalam Bible ini pasti banyak orang akan menemukan kesalahan di dalam Bible gitu. Ini bedanya gitu loh. Kan kalau misalkan ingin tahu keasliannya bahwa ini dari Allah atau tidak, manusia itu menguji kitab sucinya. Kalau di era sekarang gitu, kitab sucinya yang kita harus uji gitu. Maka Bible ini membuktikan bahwa Bible ini banyak kesalahan yang terdiri dari yang terjadi di dalam Bible. Itu pasti banyak manusia yang menemukan kesalahan di dalam Bible gitu. Saya jamin itu pasti banyak umat Islam yang menemukan kesalahan kalau ada tantangan dari Bible itu sendiri gitu, atau dari umat Kristen gitu. Saya jamin itu pasti akan menemukan sebuah kesalahan gitu. Kenapa? Karena saya ajak membaca sekilas, itu sudah banyak sekali kejanggalan yang ada di dalam Bible gitu loh. Baik, lanjut. Selain dari ucapannya Muhammad sendiri yang di Quran itu, buktinya apa gitu loh? Bukti itu harus jelas. Ya. Maka di dalam VN yang saya jawab kepada pendeta ini, saya katakan begitu, Pak Pendeta. Kalau kita hidup di era sekarang, maka pembuktian itu hanyalah pada membuktikan kitab suci kita masing-masing gitu. Contoh, kalau memang Yesus itu sebagai Tuhan, mari buktikan berdasarkan Bible sekarang gitu. Bible itu apa benar dari firman Tuhan atau bukan gitu. Nah, kalau misalkan Bible itu mengandung kesalahan dan banyak sekali ayat-ayat editan, maka membuktikan bahwa Yesus tidak layak dianggap sebagai Tuhan, gagal semua, hancur berantakan ajaran Kristen gitu. Tetapi Anda buktikan ke dalam Al-Quran gitu. Kalau Anda mampu menemukan sebuah kesalahan di dalam Al-Quran, atau memang Anda tidak percaya membuat semisal Al-Quran, maka silakan Anda buktikan. Kalau Anda tidak mampu membuktikan, Anda berarti harus mengakui bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah gitu. Nah, tantangan di dalam Al-Quran ini sampai sekarang pun belum ada orang yang mampu menandingi Al-Quran gitu. Belum ada gitu. Ini bahkan sampai berlaku sampai hari kiamat tantangan ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan Nabi Muhammad SAW terbukti bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir gitu. Naik, lanjut. Sekali lagi, kalau nggak ada bukti, cuma ngomong-ngomong doang atau klaim-klaim doang, ya itu namanya tidak sahih, Mas. Ya, kalau sesuatu yang sah diakui kebenaran, ya kalau sudah bisa dibuktikan gitu loh. Nah, pada saya sudah balik menjelaskan kepada pendeta ini mulai dari awal gitu, bahwa untuk membuktikan di era sekarang ini kita tidak boleh melihat Yesus, karena kita itu sangat sulit kalau kita membuktikan pada zaman Yesus misalkan. Namun kita itu dapat membuktikan kitab sucinya sekarang ini, yang ada sekarang ini. Kita buktikan masing-masing gitu loh. Apakah Anda menemukan misalkan bahwa Quran ini bukan misalkan kesalahan atau apa gitu. Rata-rata setelah saya lihat, orang yang mengatakan kesalahan di dalam Al-Quran ini rata-rata orangnya itu bodoh. Orang itu gak tahu apa-apa gitu. Nah, setelah berdialog tentang ayat itu, ternyata kebodohannya itu semakin tampak. Dia itu benar-benar orang bodoh yang tidak paham tentang Al-Quran gitu. Nah, jadi kalau orangnya yang bodoh, ya jangan salahkan Al-Quran, kan begitu. Ternyata orangnya yang bodoh. Tapi kalau di dalam Bible itu faktanya banyak, termasuk ayat-ayat editan, termasuk misalkan ayat-ayat kontradiksi, termasuk ayat-ayat yang dirubah, dan semua itu
Dan semua itu terjadi di dalam Bible gitu. Banyak umat Islam yang mengetahui hal itu gitu. Faktanya seperti itu. Berarti dari kitab sucinya aja sudah ketahuan bahwa Bible ini adalah hancur amburadul, berantakan gitu. Next, lanjut. Kalau nggak ada buktinya, mau ngomong setinggi gunung ya siapa yang mau? Ya sampean kan masalahnya nggak tahu, Mas. Ya, sampean Islam itu kan ya memang sudah dari sekelilingnya Islam, keluarga Islam, dari kecil Islam. Terus terang saya katakan bahwa orang Islam itu kurang kritis. Nah, saya sudah katakan kepada pendeta ini, Pak Pendeta, kalau Anda ingin menguji tentang Islam, ujilah Al-Quran gitu loh. Anda harus mempelajari tentang Al-Quran gitu loh. Tapi Anda harus jujur, saya bilang gitu. Anda harus berangkat dari hati yang jujur gitu. Jangan seperti Anda belum tahu apa itu Al-Quran sudah menolak gitu loh. Ini artinya Anda ini pembohong, pendusta Anda ini gitu loh. Saya katakan seperti itu dulu juga Pak Pendeta, dan saya akan jelaskan nanti di VN di bawah ini gitu. Lanjut. Baru-baru ini aja nih Mas, ya lumayan lah, ya ada sampean. Dulu nggak pernah orang Islam itu kalau ditanyain siapa Muhammad itu juga belum tentu mereka baca dari sirotnya. Nah, sirot itu benar apa enggak pun mereka tidak berusaha menyelidikinya lagi, ngerti nggak? Ya, sampai nggak tahu kan bahwa sirotnya Muhammad itu ditulis 120 tahun setelah dia mati. Nggak tahu kan? Tahu nggak, Mas? Sirot yang paling tua siapa penulisnya? Pernah dengar nggak? Ibn Ishaq. Pernah dengar? Nah, pendeta ini mulai ngelantur kemana-mana. Sirah Nabawi atau sirah itu bukan kitab suci. Itu karangan manusia, kan begitu. Nah, kalau karangan manusia yang berdasarkan kepada sebuah acuan, misalkan mengacu kepada hadisnya dhaif atau sahih, misalkan tidak ada di situ, misalkan tidak tertera gitu. Nah, kemudian ini adalah sirah, ini adalah karangan manusia gitu. Maka kalau misalkan ada kesalahan di dalam sirah ini wajar karena karangan manusia gitu loh. Nah, ini bukan kitab suci gitu loh. Nah, beda dengan Bible. Kalau Bible banyak kesalahan, itu katanya firman Allah, maka di sini bermasalah di sini. Artinya sirah ini sebanding dengan Bible gitu. Nah, kalau sirah bukan kitab suci, Bible berarti juga bukan kitab suci gitu loh. Itu yang yang saya pernah katakan kepada Pak David, tapi dia tuh bertanya berulang-ulang seperti ini gitu loh. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya itu tidak ada kejujuran gitu loh. Ibn Hisham mungkin pernah dengar ya? Pernah baca nggak? Nah, ya kan? Itu yang paling tua sirotnya itu ditulisnya 120 tahun setelah Muhammad meninggal. Nah, kalau masalah sirah itu kan apa ya? Itu kan karangan manusia. Mau ditulis 100 tahun di zaman Nabi Muhammad atau mau ditulis hari ini pun sudah 1400 tahun itu juga apa-apa. Karena itu adalah sebatas karangan manusia, kan begitu. Dia itu hanya berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan berdasarkan tarik pengalaman sejarah dan seterusnya gitu loh. Itu kan karangan manusia, jadi tidak heran gitu loh saya. Yang bermasalah itu ketika kitab sucinya itu hanya buatan Paulus, ini yang bermasalah gitu loh. Naik, lanjut. Jadi bisa dibayangkan 120 tahun kemudian nih ada orang yang misalnya bikin riwayatnya sampean, ya tentu nggak tahu sumbernya kan udah pada mati juga, bener nggak sih? Sampeannya aja udah meninggal, kemudian anak-anak sampean juga meninggal, cucunya 120 tahun, kemungkinan cucunya aja udah meninggal juga loh, mungkin tinggal buyutnya kali ya. Ya udah 4 generasi Mas baru menceritakan nih Muhammad tuh dulu begini.
Nah, pendeta ini mulai ngaco. Kalau 100 tahun dikatakan 4 generasi itu bohong kosong ini, Pak Pendeta ini. 100 tahun misalkan gini ya. Gini ya, saya ini apa ya? Misalkan gini lah. Orang itu ada umur yang 100 tahun. Misalkan gitu. Orang itu ada umur 100 tahun. Dia itu sudah mempunyai cucu, sudah mempunyai anak, juga mempunyai cucu gitu. Padahal dia itu masih hidup gitu. Kalau cuma 100 tahun gitu. Kalau cuma 100 tahun seperti itu, orang yang bersangkutan itu masih hidup. Disinilah apa ya, ketidakjujuran pendeta ini. Dia itu mulai mengada-ada, ngeyel, super ngeyel gitu. Itu pun kalau ada buyutnya ya kan. Kalau buyutnya sendiri udah bertebaran ke sana sini udah nggak tahu lagi deh. Itulah sirotnya Muhammad begitu, Mas. Nah, nanti Ibn Hisham itu lebih tua lagi. Itu kurang lebih 200 tahunan lah setelah Muhammad meninggal. Itu isinya antara Ibn Ishaq dengan Ibn Hisham itu pun berbeda, Mas. Jadi nggak tahu yang mesti diikuti yang mana sirotnya. Loh, saya sudah jelaskan kepada siroh, yang disebut siroh itu karangan manusia yang berdasarkan sejarah yang mereka tahu dan berdasarkan hadis yang mereka tahu, kan begitu. Karangan manusia ini bukan kitab suci gitu. Saya sudah jelaskan bolak-balik kepada pendeta ini. Tapi pendeta ini ngeyelnya minta ampun gitu. Dikira siroh itu kitab suci gitu loh sama pendeta. Di sinilah letak letak ketidaktahuan pendeta ini gitu loh. Dikira siroh itu kitab suci ya, gitu loh sama pendeta ini. Ini lanjut. Ya, tapi kebanyakan Muslim sih memilih yang Ibn Hisham ya, yang udah ada ya poles-polesannya lah gitu. Jadi susah kita mau menentukan yang sebenarnya itu Muhammad itu kayak apa sih gitu loh. Nggak tahu, Mas. Dan Quran kalian kan saya udah sebutkan ya, itu kan karena dibakar di zaman Utsman. Kita nggak tahu sumbernya seperti apa. Muhammad sendiri dari ucapannya ngomong apa itu nggak tahu, Mas. Nah, disinilah lagi kebodohan pendeta semakin tampak di sini. Padahal Al-Quran ini secara tertulis, secara termaktub dan juga secara bilisan, artinya tahfidz, artinya menghafal gitu. Nah, selain diajarkan secara lisan, juga diajarkan ditulis gitu. Sehingga apa? Orang-orang itu banyak sekali menghafal sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW bacakan gitu. Ini yang tidak pendeta ketahui gitu loh. Pendeta ini semakin konyol di sini, semakin nampak ketidaktahuannya gitu loh. Naik lanjut. Nggak ada pembanding lagi. Cuma katanya gitu loh ya. Karena udah diseragamkan Utsman dengan jalan membakar semua versi yang lain. Cuma Muslim nanti mengatakannya kiroatnya saja yang beda. Nah, di sini kan dia itu mengatakan ketika Sayyidina Utsman di zamannya Sayyidina Utsman diseragamkan mushafnya. Padahal sudah jelas pada zaman Nabi Mu itu yang disebut dengan sab'a qiraah, yaitu 7 qiraah yang berbeda, itu benar gitu loh. Artinya cuma beda qiraah gitu loh. Nah, misalkan gini, sudah gini aja. Al-Qur'an ini kan diajarkan itu dengan cara tradisi menghafal dan ditulis kan gitu. Jadi sehingga banyak para sahabat Nabi ini yang menghafal Al-Qur'an gitu. Nah, itu zaman sedangkan Sayyidina Utsman ini sendiri masih salah satu daripada sahabat Nabi, dan dia itu adalah juga sekretaris Nabi dan juga penghafal Al-Qur'an. Sayyidina Utsman ini kan gitu. Ini masih ada di zaman Nabi gitu loh. Sayyidina Utsman ini ketika Nabi masih hidup, Sayyidina Utsman ini juga masih ada gitu loh, sebagai sahabat kan begitu. Nah, kemudian begini aja, saya logikan kepada pendeta begini, udah gak usah di zaman Utsman, dia zaman sekarang aja gitu. Ini kan dari zaman Nabi jaraknya kurang lebih 1400 tahun lebih gitu loh. 1000 berapa? Iya, 1400 ya. 1400 tahun lebih dari zaman Nabi sampai sekarang.
Ini begini aja. Seandainya seluruh naskah Al-Quran dibakar, seluruhnya naskah Al-Quran dibakar, gitu. Ini sudah jaraknya 1000 tahun lebih loh ya. Seluruh Al-Quran, naskah Al-Quran dibakar, maka apa? Umat Islam dengan mudah menulisnya kembali Al-Quran gitu. Walaupun sudah 1000 tahun jaraknya dari Nabi Muhammad SAW gitu. Ini yang tidak ada di dalam agama lain gitu loh. Maka kemurnian Al-Quran ini tetap terjaga di sini. Karena apa? Al-Quran ini berada di dalam hatinya umat Islam. Karena jutaan umat Islam menghafal. Ini zaman sekarang sudah 1400 tahun. Bagaimana apalagi zaman Nabi Muhammad, zaman deket-deket situ, imannya masih kental-kentalnya gitu. Tentu saja itu penghafalannya itu waduh lebih bagus daripada saya di sini di masalah bacaan gitu loh. Seperti itu gitu. Terus kemudian bandingkan dengan Bible gitu. Seandainya misalkan Bible ini, seluruh naskah Bible ini dibakar semua, tentu orang Kristen tidak akan punya kitab suci. Saya yakin itu tidak akan punya kitab suci gitu. Nah kemudian ketika ada orang mengaku-ngaku inilah kitab suci Kristen, gitu. Nah, setelah dimusnahkan, maka tentu saja umat Kristen akan mempercayai kitab suci yang palsu tersebut. Karena apa? Tidak satu pun umat Kristen yang tahu kitab sucinya. Palsu pun diakui sebagai kitab suci gitu loh. Seperti itulah gambaran Bible gitu loh. Naik lanjut. Ada 7 dialek yang diakui oleh Muhammad sendiri. Ya tapi apakah itu benar? Apakah yang sekarang ini ucapannya Muhammad, apa ucapannya siapa? Kita udah nggak jelas, Mas. Nah, apakah sekarang ini ucapannya Nabi Muhammad atau siapa gak jelas. Padahal di dalam Islam itu ada cara mempelajari Al-Quran itu dengan cara menghafal. Artinya menirukan apa yang Nabi Muhammad SAW bacakan. Dia itu menghafal, kemudian dia itu menulis, selain menghafal juga menulis gitu loh. Artinya apa yang dibaca sekarang itu persis sama dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW zaman dulu. Karena Nabi Muhammad SAW zaman pada saat itu adalah menganjurkan menghafal. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan, kemudian ada yang menulis juga menghafal gitu loh. Apa yang Nabi Muhammad ucapkan gitu loh. Nah di situ membuktikan kalau dari hafalan turun temurun sampai sekarang ini menunjukkan bahwa apa yang orang-orang baca sekarang itu sama dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW zaman dulu gitu loh. Kalau orang itu pintar cerdas akan berkata seperti itu. Berhubung pendeta ini tidak jujur, maka mengindikasikan dia itu menunjukkan kebodohannya di dalam hal ini gitu loh. Naik lanjut. Terus terang, ya nggak tahu kamu pernah berpikir begitu nggak? Kan udah dibakar gitu, Mas. Nah nanti saya ceritakan ya mengenai kitab sucinya orang Kristen ya. Nah mengenai kitab sucinya saya ceritakan katanya. Ya jelas amburadul kalau diceritakan mengenai kitab suci Al-Quran. Apalagi umat di dalam Kristen itu juga mengalami sebuah pembakaran dan anehnya tidak satu pun orang Kristen ini tahu kitab sucinya. Nah kalau dibakar kemudian dicetak kembali, tentu saja umat Kristen akan mempercayai cetakan yang baru ini gitu. Walaupun dia itu tidak tahu kitab sucinya gitu. Karena tidak ada tahu, kemudian ketika cetakan yang baru ini dimunculkan, maka itu yang dipercaya gitu, karena tidak ada Kristen yang tahu tentang kitab sucinya gitu. Mau palsu kayak mau tidak kayak, yang penting diimani saja. Ini yang terjadi dalam Kristen gitu, amburadul, pasti amburadul gitu. Naik lanjut. Itu juga kan lebih tua lagi kan. Yesus itu hidup kan udah 2000 tahun yang lalu. Muhammad baru 1400 lah kurang lebih ya. 1400 tahun yang lalu gitu loh. Jadi Yesus itu udah terpautnya hampir 600 tahun dengan Muhammad itu ya. Nanti saya juga jelasin mengenai kitab sucinya orang Kristen. Ini masalah bukan tua atau tidak tua. Nah persoalannya saya sudah jelaskan, nanti akan saya jelaskan di VN.
Ini masalah kebenaran dan kebenaran dan pembohong gitu. Nah, misalkan gini, ketika Nabi Isa ini mengajarkan sebuah kitab Injil, maka kemudian setelah Nabi Isa ini ada orang yang menyesatkan gitu. Dan kemudian banyak orang yang menyesatkan, maka kemudian Al-Quran ini diturunkan agar orang itu tidak tersesat. Inilah pentingnya Al-Quran diturunkan gitu loh. Nah, begitulah jawab tanggapan saya. Nah, untuk Anda supaya mengetahui bagaimana jawaban saya terhadap pendeta tentang VN-VN tadi, maka silahkan Anda dengarkan VN-VN berikut ini. Ini jawaban saya terhadap pendeta mengenai VN yang barusan gitu. Begini Pak David, Anda yang mengaku utusan terakhir itu siapa? Di dalam ajaran Islam itu adalah itu ada secara terperinci dijelaskan. Nabi Musa misalkan gitu. Terus kemudian di bawahnya lagi adalah Mazmur atau Zabur, terus kemudian adalah Injil, dan kemudian adalah Al-Quran yang terakhir gitu. Nah, ini sudah jelas tidak ada nabi lagi selain daripada tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW gitu. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir gitu. Nah, nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengatakan saya ini nabi terakhir atau utusan terakhir di dunia ini, gak pernah mengatakan hal itu. Setelah nabi terakhir, maka Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa dirinya adalah nabi terakhir, tidak akan ada nabi lagi. Nah, kalau ada mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, dia itu nabi palsu gitu loh, Mas. Ini nabi palsu namanya gitu. Nah, kemudian Anda mengatakan apa tadi ya? Lupa saya. Begini. Anda mengatakan gini ya. Yahudi, Anda mengatakan begini, Yahudi itu tidak mengakui gitu loh. Mas, Yahudi yang mana yang Anda baca gitu loh. Kalau Yahudi yang masuk Islam ini mengakui dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Yahudi yang masuk Islam, kalau Yahudi yang kafir, dan Anda selalu mengacu kepada Yahudi yang kafir, masih kafir, tidak percaya kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, Yahudi itu banyak, Mas. Bukan satu orang Yahudi itu. Anda tahu enggak gitu. Yahudi itu banyak gitu. Ada yang masuk Islam, ada yang masih kafir gitu, ada yang memusuhi, ada yang menentang, ada yang berkhianat, ada yang cemooh dan seterusnya gitu loh, Mas. Ada yang masuk Islam, ahli kitab yang disebut dengan ahli kitab di Madinah. Ini Yahudi setelah mendengar Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad, dan dia itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan mengadakan pertanyaan jawab, dialog dengan Nabi Muhammad. Ada ahli kitab ini yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian masuk Islam gitu loh, Mas. Ada Yahudi seperti itu. Dan Anda hanya membaca Yahudi yang kafir gitu loh, Mas. Dan ini menjadi acuan Anda, Yahudi kafir, pembangkang, ini yang menjadi acuan Anda. Sehingga Anda ini harus jujur, Mas. Harus jujur. Kalau dalam dialog ini harus jujur gitu loh, Mas. Jadi artinya ketika menyangkut kepada Yahudi ini lihat, pelajari tentang Yahudi. Apakah Yahudi ada yang masuk Islam, atau apakah ada Yahudi yang tidak masuk Islam. Dan ini semua harus diambil, Anda ambil semua gitu. Jangan Anda mengambil acuan kepada yang kafir-kafir saja gitu. Itu Anda ini sama aja, Anda ini tidak jujur pada Anda diri sendiri, ada pada diri Anda sendiri gitu. Anda ini sudah membangkang atau tidak jujur pada hati nurani Anda sendiri gitu loh, Mas. Ini saya mengetahui Anda sedang tidak jujur di sini gitu loh, Mas. Bahkan Anda mengatakan ada Yahudi datang menguji dan kemudian itu gagal segala macam. Gagal bagaimana maksud Anda, Mas? Banyak sekali Yahudi itu memang memang pembangkang. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Yesus aja dibangkang oleh Nabi Musa sendiri.
ketika dia itu menyelamatkan dari Fir'aun, dia itu dibantah, membangkang kepada Nabi Musa gitu. Itu sifat watak Yahudi seperti itu gitu. Tetapi ada juga Yahudi ini yang memang mengikuti Nabi Musa, ada. Jangan dijadikan referensi bahwa yang membangkang ini yang menjadi acuan. Anda ini salah kalau begitu. Contoh gini, ketika zaman Nabi Musa gitu loh, terus kemudian ada Yahudi yang membangkang kepada Nabi, kemudian Anda mengacu, Nabi Musa itu bukan tidak membawa Taurat, itu buktinya Yahudi menolak gitu. Jangan begitu, itu ketidakjujuran Anda. Ini menandakan bahwa Anda ini sedang tidak jujur di sini gitu. Contoh ketika Nabi Isa atau Yesus ini misalkan seorang utusan, dan kemudian ada Yahudi yang menolak Yesus, kan begitu. Kemudian Anda merujuk kepada Yahudi yang menolak Yesus. Yesus itu bukan nabi, bukan utusan. Buktinya Yahudi dia itu menolak gitu. Masa seperti itu menjadi Masias? Jangan mengacu kepada Yahudi yang membangkang gitu. Itu andanya kalau Anda hanya mengacu kepada Yahudi yang membangkang, itu artinya apa? Anda ini juga ikut membangkang gitu loh, Mas. Begitu juga ketika Nabi Muhammad. Ketika misalkan orang Yahudi ini ada yang masuk Islam dan juga ada yang tidak gitu. Anda jangan mengacu kepada yang membangkang ini gitu loh, Mas. Berarti Anda kafir juga ini di sini gitu loh. Karena Anda tidak jujur di dalam memandang hal ini. Coba kalau Anda jujur. Oh ya, ternyata di sini Yahudi ini ada dua bagian. Ada yang masuk Islam, juga ada yang tidak gitu. Nah, ini harus Anda akui gitu loh, Mas. Itulah sifat jujur namanya. Kalau Anda cuma mengacu kepada ini namanya Anda ini tidak jujur pada diri Anda sendiri. Ini namanya apa? Kepada diri Anda sendiri Anda tidak jujur. Bagaimana Anda kepada diri Anda itu tidak jujur gitu. Anda ini kepada diri Anda aja tidak jujur gitu loh, Mas. Ini saya melihat Anda ini situasinya seperti itu gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan mempelajari benar-benar tentang sejarah di mulai dari siapa Yahudi yang masuk Islam dan seterusnya, Anda akan tahu gitu loh, Mas. Anda akan tahu. Berhubung Anda ini kebencian yang ada di dalam hati Anda, maka Anda penolakan yang ada dalam hati Anda sebelum Anda mempelajari, maka inilah namanya kesesatan gitu. Sesat Anda ini gitu. Kenapa? Karena Anda ini menolak sebelum Anda mempelajari gitu. Itu namanya sesat gitu, Mas. Itulah yang disebut dolala, sesat dan menyesatkan ya di situ gitu, Mas. Ibarat gini ya, ibarat ketika Nabi Isa datang gitu loh. Orang-orang Yahudi itu menolak gitu loh, Mas, tanpa mempelajari siapa Nabi Isa gitu. Itu orangnya namanya Yahudi, ini Yahudi sesat. Jangan Anda seperti itu gitu loh, Mas. Anda ini jangan seperti itu gitu loh. Kalau ingin kebenaran, sebuah kebenaran, ini pertama itu Anda itu harus jujur dengan hati nurani Anda sendiri, jujur. Kemudian pelajari dengan seksama gitu loh. Biar Anda itu menemukan kebenaran gitu. Kalau Anda berdasarkan tidak jujur, kemudian Anda menolak sebelum Anda pelajari, Anda tidak akan pernah menemukan sebuah kebenaran gitu loh, Mas. Anda ini akan tersesat selamanya gitu. Seperti itulah gitu loh. Dan Anda mengatakan buktinya apa kalau Islam itu benar gitu. Buktinya apa, Mas? Saya sudah dikatakan kepada Anda bolak-balik. Di dalam Al-Quran ini banyak sekali tantangan kepada orang-orang kafir gitu. Bahkan jika jin dan manusia pun jin kafir dan manusia kafir ini dikumpulkan seluruh dunia, silahkan membuat seperti Al-Quran. Dan silakan cari kesalahan di dalam Al-Quran gitu loh, Mas. Kalau Anda tidak percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah, silahkan cari kesalahan di dalam Al-Quran gitu. Jika Anda tidak percaya, tentu saja akan banyak Anda menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Ini tantangan di dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh, Mas. Tantangan bukan hanya di zaman sekarang, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. Ini tantangan ini berlaku mulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai hari kiamat gitu. Suruh kumpulkan semua orang-orang kafir, suruh kumpulkan semua jin-jin kafir, kumpulkan semua gitu.
dan buat cari kesalahan Al-Quran di mana. Sampai sekarang pun tidak satu pun menemukan gitu. Nah, orang yang mengira kesalahan di dalam Al-Quran, ternyata dia itu bodoh, orang bodoh gitu Mas, yang tidak paham tentang Al-Quran yang mengatakan gitu. Orang itu bodoh, tidak paham tentang Al-Quran gitu. Nah, setelah dialog dengan orang yang memahami tentang Al-Quran, ternyata dia itu keok gitu Mas. Seperti itulah gitu. Keok dia itu gitu. Padahal Al-Quran ini sudah, kenapa Mas David ini tidak percaya? Padahal di dalam Al-Quran ini orang Arab sendiri yang pandai bahasa Arab, fasih bahasa Arab, tidak mampu menemukan tentang kesalahan Al-Quran gitu loh Mas. Mulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang gitu loh. Sampai nanti di hari kiamat tidak akan pernah menemukan kesalahan Al-Quran gitu loh. Itu tantangan di dalam Al-Quran ini, bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah gitu loh Mas. Beda dengan Bible gitu loh Mas. Bible bela. Kalau seandainya ada tantangan di dalam Bible, coba cari kesalahan di dalam Bible, kesalahan-kesalahan di dalam Bible, pasti semua orang akan menemukan Bible itu adalah kitab suci yang salah gitu loh Mas. Semua orang pasti akan menemukan kesalahan Bible. Coba Anda, ada orang Kristen menantang, coba buktikan kesalahan di dalam Bible gitu. Maka umat Islam akan banyak menemukan ayat-ayat kontradiksi, ayat-ayat yang direvisi, ayat-ayat yang diedit dan semuanya. Itu akan dibuktikan oleh umat Islam bahwa Bible ini salah dan sudah diedit-edit gitu. Tetapi Al-Quran ini menantang semua orang gitu loh Mas. Ada tantangan di dalam Al-Quran gitu loh Mas. Ini membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh Mas. Terus apa yang membuat Pak David tidak percaya? Yang membuat Pak David tidak percaya adalah dogma, ego, ketidakjujuran. Itulah yang membuat Pak David ini tidak akan menemukan sebuah kebenaran gitu. Nah, jika misalkan orang Kristen menantang umat Islam yang mahir-mahir di dalam kitab suci, di dalam Bible, dia itu pasti saya aja Mas. Saya ini akui, saya tidak mahir di dalam Bible gitu. Saya tidak mahir, tidak begitu tahu, tidak begitu memahami tentang surat bahasa aslinya dan seterusnya gitu. Saya tidak paham, cuma sekedar memahami sebagai dasar-dasarnya aja gitu. Tetapi saya pun bisa membuktikan bahwa Bible ini bukan kitab suci gitu loh. Dan umat Kristen tidak bisa akan membantah bahwa ayat itu pernah dirubah. Itu tidak bisa terbantah karena faktanya ada gitu loh. Itu yang tidak Pak David tidak pernah Pak David pelajari itu. Karena apa? Karena Pak David hanya berdasarkan ego, berdasarkan ketidakjujuran. Itu seandainya Pak David ini jujur dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan hati nurani Pak David, insya Allah Pak David ini dan kemudian mempelajari dulu, itu insya Allah Pak David akan menemukan sebuah kebenaran gitu. Rata-rata orang kafir yang menolak itu ego gitu aja Pak David. Rata-rata semua begitu Pak. Orang-orang itu semua yang menolak Islam itu karena ego, karena memfitnah gitu aja. Gak lepas dari situ gitu. Pak David, Anda menyinggung masalah sirah gitu. Sirah itu saya katakan pada sirah itu bukan kitab suci Pak David. Sirah itu seperti sejarah gitu aja. Ada orang menulis sejarah gitu. Sirah itu bisa salah, bisa benar gitu loh Pak David. Sirah itu cuma sejarah, bukan kitab suci sirah loh. Anda jangan mengira itu kitab suci gitu loh Pak David. Sirah itu cuma ada orang lain mengarang buku gitu loh. Seperti saya mengarang tentang Nabi Muhammad gitu. Itu seperti itu karangan saya, tapi karangan saya ini berdasarkan dengan ucapan Nabi, semua itu dirangkum kemudian dibentuk dengan sebuah buku. Itu sirah namanya gitu. Ini adalah karangan manusia gitu loh. Bukan firman ini Pak David. Anda ini harus bedakan antara firman dengan buku karangan manusia gitu loh. Ini tidak ada masalah. Ini bukan kitab suci sirah itu. Anda gak tahu ya bahwa sirah itu bukan kitab suci. Gimana sih Pak David ini gitu. Itu karangan manusia. Kalau di dalam sirah mengandung sebuah kesalahan itu wajar. Karena itu karangan manusia gitu. Ngerti nggak maksud saya gitu.
Nah, Anda juga menyinggung masalah Al-Quran. Saya sudah katakan bolak-balik dan saya terangkan kepada Bapak David. Gini, Al-Quran ini digenerasikan, diteruskan kepada sampai sekarang itu bukan hanya berdasarkan tulisan, Pak David. Berdasarkan hafalan dan tulisan gitu loh, Pak David. Selain daripada tulisan, Al-Quran ini dihafal gitu. Itu sudah tradisi sampai sekarang, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Artinya, apa yang Nabi Muhammad baca, kemudian para sahabat itu membaca sesuai dengan bacaan yang Nabi Muhammad baca. Apa yang sahabat baca, kemudian kemudian tabi'in ini baca sesuai dengan apa yang diucapkan. Artinya menghafal itu terus sampai sekarang ini gitu, sampai ada. Artinya penghafal itu terus berlanjut. Era sekarang, terus kemudian sampai hari kiamat gitu loh, pada hafalan itu selalu ada. Artinya ketika ada salah membaca di dalam hafalannya, salah misalkan, maka itu akan dibetulkan gitu loh, Pak. Karena jadi hafalannya itu, apa yang dihafalkan oleh anak-anak sekarang itu sama persis dengan apa yang dihafal oleh Nabi Muhammad SAW zaman dulu. Karena tradisinya bukan hanya tulisan, tetapi menghafal kalimatnya, menghafal per kalimat, menghafal gitu. Artinya bacaan yang dibaca Nabi Muhammad dengan bacaan Quran yang dibaca sekarang ini sama bacaannya gitu loh, Pak David. Sama gitu. Nah, ketika misalkan ada Al-Quran tulisannya dibakar, itu tidak masalah, Pak David. Apalagi pada saat itu era-era ketika dekat dengan Nabi Muhammad gitu. Orang itu masih kental-kentalnya dalam menghafal Al-Quran gitu. Misalkan gini, sekarang ini kan sudah 1400 tahun lebih gitu. Jarak antara saya sekarang ini di jarak era sekarang dengan era Nabi Muhammad SAW itu kan 1400 tahun lebih ya Pak David. Nah, ini seandainya misalkan gini, seluruh tulisan, seluruh naskah Al-Quran ini dikumpulkan, ada raja yang jahat misalkan gitu, dan mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran di dunia ini dan kemudian dibakar, itu tidak menjadi persoalan bagi umat Islam. Umat Islam akan mudah menulis kembali Al-Quran gitu loh, Pak David. Jadi walaupun secara etiknya itu walaupun naskah-naskah itu dibakar seluruhnya oleh ada orang jahat membakar naskah-naskah Al-Quran seluruhnya, itu bukan masalah bagi umat Islam. Umat Islam ini akan mudah menulisnya kembali gitu. Karena sudah hafal gitu loh, Pak David. Sudah hafal. Gitu loh. Itu yang tidak pernah Anda bayangkan gitu loh. Beda dengan Bible gitu loh. Kalau Bible dibakar, jangan main-main. Umat Kristen gak akan punya kitab suci gitu loh. Karena gak ada yang menghafal Bible gitu. Coba misalkan seluruh tulisan Bible, seluruh naskah-naskah Bible dibakar habis, umat Kristen tidak akan mempunyai kitab suci lagi gitu. Dan kemudian ada orang mengarang menyesatkan ajaran Yesus dan dikasih kepada Pak David, maka itu yang dipercaya, yang palsu itu pasti yang dipercayai gitu. Ketika Bible itu dibakar kemudian seluruhnya dan kemudian mengarang, memalsukan ajaran Yesus, maka yang dipalsukan itu yang dipercaya oleh Kristen gitu. Yang palsu itu yang percaya gitu. Karena tidak satu pun umat Kristen yang hafal kitab sucinya gitu loh, Pak. Ini perbedaan gitu loh di dalam Islam dan Kristen. Kalau umat Islam, walaupun teks asli, naskah-naskah asli semuanya dibakar habis, dan sekarang ini tidak satu pun tertinggal Al-Quran misalkan, sudah 1400 tahun lebih. Ini seluruh Al-Quran, naskah-naskah Al-Quran itu dibakar. Itu umat Islam dengan mudah menulis, baik Islam Indonesia, baik Islam Jawa, baik Islam Madura, dengan mudah menulisnya gitu. Karena Al-Quran dihafal oleh jutaan umat Islam gitu loh. Padahal ini sudah 1400 tahun lebih loh. Apalagi zaman masih dekat-dekat dengan Nabi Muhammad gitu loh, imannya masih kental-kentalnya, masih bagus-bagusnya gitu. Ya pasti itu nggak mudah untuk mengumpulkan Al-Quran, itu nggak mudah, nggak sulit gitu, nggak sulit. Karena Al-Quran sudah ada dalam di hatinya gitu, nggak sulit untuk mengumpulkan gitu. Nah,
yang sulit ini begini Pak David. Yang sulit ini jika disuruh mengumpulkan tulisan aslinya, ini sulit. Contohnya gini, contohnya di era sekarang, seluruh Al-Quran ini dibakar gitu, dibakar. Misalnya seluruh Al-Quran ini misalkan gini, ada naskah Soekarno misalkan gitu. Pak Karno ini kan di era sudah tiada gitu loh. Nah kemudian untuk menulis siapa saja yang menghubungi Pak Karno, siapa saja yang telah ini yang kesulitan gitu loh. Karena apa? Tidak mempunyai data gitu. Kalau masalah Soekarno-nya semua orang tahu gitu loh Pak David. Tapi siapa saja yang dihubungi Pak Karno, siapa ini yang kesulitan untuk mengumpulkan gitu. Sehingga itu benar-benar benar-benar kesulitan untuk siapa saja orang-orang yang pernah berhubungan dengan Pak Karno ini. Ini yang kesulitan gitu loh. Seperti itulah Pak David gitu. Kalau masalah mengumpulkan Al-Qur'annya, para sahabat itu hafal semua Al-Qur'an Pak David. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini hafal semua Al-Quran. Itu khalifahnya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi hafal semua Al-Quran gitu loh Pak David. Banyak penghafal Al-Quran gitu loh Pak David. Itu tradisi menghafal itu tidak merubah bacaan gitu loh Pak David. Artinya ketika misalkan innallaha, ya bacanya innallaha. Kemudian orang yang diajarkan membaca innallaha juga. Sampai sekarang pun bacaannya ya innallaha juga gitu. Sama persis bacanya gitu. Dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan gitu loh. Itu Pak David. Jadi orang yang mengatakan tentang Islam itu fitnah, Anda jangan percaya kepada fitnah gitu loh Pak David. Jika Anda percaya kepada fitnah Anda ini artinya hanya tidak lepas atau berubahnya dengan si tukang fitnah juga gitu loh Pak. Karena Anda percaya kepada sebuah fitnah gitu. Kalau Anda jujur mempelajari, Anda tidak akan seperti itu gitu loh Pak. Saya yakin itu gitu. Kalau Anda ingin benar-benar mencari sebuah kebenaran, jujur, berangkat dari kejujuran hati gitu loh Pak. Berangkat dari kejujuran hati, kemudian pelajari gitu. Jangan pertama Anda tidak jujur, kemudian belum mempelajari Anda sudah menolak. Ini ketidakjujuran Anda ini. Jadi orang kuncinya itu harus jujur pada diri Anda sendiri gitu. Maka ketika Anda tidak jujur dalam dialog atau dalam apapun mempercayai tentang Al-Quran, maka itu akibatnya kepada diri Anda sendiri Pak David. Akibatnya itu akan diperoleh oleh Anda sendiri nanti gitu. Karena apa yang Anda lakukan akan kembali kepada diri Anda sendiri gitu. Itu yang harus Anda pikirkan baik-baik gitu loh. Masa depan Anda tentang akhirat ini gitu loh. Nah begitulah Mas. Antara Yesus, anggaplah gitu ya. Anggaplah Yesus itu tahun 1 Masehi misalkan gitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tahun 600 Masehi misalkan gitu. Ini kurang lebih terpaut 600 tahun gitu. Nah dalam jarak waktu 600 tahun ini ada si penyesat itu mulai sejak Yesus tiada. Sejak Yesus tiada, ini orang pengkhianat ini banyak yang mengobok-obok Injil gitu loh Pak. Banyak yang mengobok-obok Injil. Bahkan musuh Yesus pun mengaku-ngaku dia itu pemeran utama daripada Injil gitu. Padahal musuh Yesus gitu. Dia itu yang orang yang selalu mengkhianati Yesus. Dia itu orang yang selalu membantai pengikut Yesus. Setelah Yesus tiada kok pura-pura jadi tokoh Injil gitu. Ini kan bermasalah gitu loh Pak. Ini dan orang itu ternyata adalah dia itu ternyata memang berbahaya. Karena apa? Karena musuh Yesus, orang yang selama ini ingin menyesatkan pengikut Yesus, membantai dengan cara kejam, dengan begini ingin menghabisi pengikut Yesus. Ternyata setelah Yesus tiada itu berubah gitu. Berubahnya ini bukan berarti dia itu tobat menurut saya gitu. Ya anggaplah tobat, walaupun dia itu tobat tidak akan mungkin menjadi orang yang berperan penting di dalam Injil, tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena masih banyak ada seperti Barnabas segala macam. Ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus gitu. Tetapi anehnya
ini Paulus ini dia itu malah menjadi pemeran penting daripada ajaran Yesus gitu. Ini kan berbahaya, dan siapapun yang tidak yang memegang Injil selain dari apa yang Paulus ajarkan, jangan macam-macam gitu, karena pada saat itu Paulus penguasa. Ini ini berbahaya sekali ini, Padahal. Kenapa Anda tidak yang mempunyai pikiran seperti itu gitu loh, Padahal. Bisa saja orang ini adalah dia itu sengaja ingin menyesatkan Yesus, hanya memakai nama Yesus gitu. Contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi kemudian orang ini mengaku, ayo sembah Yesus, ayo. Ini namanya kan menyesatkan dengan memakai nama Yesus gitu. Dan kalau sampai Anda tertipu dengan orang seperti ini, neraka adalah tempatmu yang layak gitu. Maka dari sini, Anda ini harus hati-hati, harus benar mempelajari gitu loh, Pak David, agar Anda tidak terjebak dengan situasi hal-hal seperti itu. Nah, itulah hasil dialog saya dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta David Salim gitu. Nah, sampai di sini aja. Dukung terus channel ini, karena channel ini adalah membentengi Islam, artinya mempersempit ruang gerak daripada pemurtadan gitu. Semua jawabannya sudah saya tersusun di channel ini gitu loh, mulai dari awal sampai saat ini gitu loh. Semua jawaban-jawaban yang menyudutkan Islam sudah ada di dalam channel ini. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan Anda yang mendukung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Anda diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.